Di situ juga kadang ada transfer pemainnya. Ya, seperti Bung Andis kemarin kan. Ya, bisa saja bermain di Chelsea, besoknya main di Real Madrid, kan? Malah tidak puas, PT UN sampai ke mahkamah. Ya saya kira kalau mau dikonteskan ke bola, ya bola juga biasa protes. Oh iya, betul. Kans dari aktivis ke ruang pemberdayaan ke politik itu berkontribusi kurang lebih 99%. 99%. Iya. Yakin 99%. Itu 9. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Sehat mencerdaskan, cerdas menyehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Dan kali ini di episode ke-13 kita akan membahas tentang olahraga dan politik. Olahraga dan politik. Karena temanya kita adalah olahraga dan politik, tentu tamu kita pada hari ini adalah tamu istimewa, adalah seorang politisi yang dulunya adalah aktivis, mantan ketua PMII Bantaeng, dan saat ini beliau adalah sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa. Siapa lagi kalau bukan Bung Sultan? Saya panggil apa nih, Bung? Andi Sultan atau Bung Andis? Yang keren aja lah ya. Bung Andis ya? Iya. Selamat datang di podcast Ngopi ini, Bung Andis. Podcast Ngopi ini adalah bicara tentang olahraga dan pendidikan, dan kita bincang-bincangnya karena sifatnya ngobrol, bincang-bincangnya santai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik ini. Sehat-sehat aja, Ki? Siap, alhamdulillah. Siap, lahir dan batin. Aktivitas sekarang apa ini, Bung? Ya, saya sekarang selaku sekretaris partai tentunya aktivitasnya juga kiat-kiat politik. Dan bersilaturahmi ke banyak pihak lah. Banyak pihak. Ya karena kan modal di politik itu adalah silaturahmi. Iya, siap. Sebenarnya manifestasi cerita perintah-perintah di agama itu sebenarnya ada di politik. Kalau itu dipakai, bahwa kalau mau memperpanjang umur, mempermudah rezeki, banyak-banyak bersilaturahmi. Ya, makanya kita selaku politisi dari PKB, saran dari Ketua Umum memang Muhaimin Iskandar, pesannya bahwa politik rahmatan lil alamin. Politik rahmatan lil alamin. Bersilaturahmi untuk semua. Semua. Ya, punya manfaat untuk semua. Bukan hanya manfaat ke politisi. Ya, saya kemarin juga cerita-cerita dengan salah seorang politisi dari Partai Amanat Nasional, dan ya seperti itu juga pandangannya, bahwa politik itu bukan hanya pada saat pileg ya, tapi meskipun tidak ada pileg, tidak ada pilkada, ya tetap di jalur itu. Ya, kita memang memiliki prinsip dasar bahwa ya, politik itu bukan soal momentum 5 tahunan. Ya. Tapi politik yang dipahami oleh PKB, prinsip dasarnya itu adalah beraktivitas dalam setiap dimensi dan waktu untuk kemasyarakatan, dan untuk dimensi setiap pelaku profesi, utamanya pelaku profesi pendidikan, olahraga. Tentunya kehadiran para politisi itu sangat penting menumbuhkan peran-peran itu dan kemajuan di segmen-segmen olahraga. Karena semuanya berada pada keputusan politik. Iya, karena politik itu ceritanya adalah napas olahraga itu ada di politik. Napas olahraga di politik ya. Iya, tanpa keterlibatan politisi dan pemangku kepentingan aktor-aktor politik, maka kadangkala olahraga itu walaya mutu walaya ya, kadang hidup. Tapi kadangkala juga olahraga itu, Bung Andis, menjadi solusi dari sebuah kebuntuan politik. Iya. Ya, itulah yang dilakukan oleh Bung Karno dulu kan. Siap. Saya mau spill dulu secara pribadi, karena biasanya kalau kita di ngopi itu, tamu-tamu kita itu kita ada pertanyaan-pertanyaan pribadi. Masih terkait tentang politik juga. Kemarin sempat nyalek. Ya, saya alhamdulillah nyalek. Ya. Dapat kursi dah.
Iya, belum. Belum ya. Kalau kita ini kan prinsipnya bagaimana partai dapat kursi. Bagaimana partai dapat kursi? Iya. Dapat. Alhamdulillah PKB di Dapil Tumpu Bulu Gantarangkeke dapat kursi ya. Dan saya diberi amanah oleh rakyat, masyarakat, pemilih konstituen saya. Ya 1.800 lebih lah. Selisih berapa? Selisih ya banyak lah ketua. Selisih berapa? 170 lah kira-kira. Oh, sedikit. Sedikit saja teman-teman, luar biasa ini. Jadi Bung Andis ini apa namanya? Sebetulnya kalau dari sisi legitimasi ya sudah dapat nih. Sisakan dari sisi aturan ya memang belum masuk dalam hitungan. Karena dari sisi jumlah suara yang diperoleh itu sudah sangat signifikan, ya, luar biasa sebetulnya. Selisih 170, Iya. tapi tidak kapok. Ya namanya juga nilai dasarnya bahwa kita memahami secara perspektif dan ideologi, Ya. perjuangan terbaik itu di jalur politik. Perjuangan terbaik ada di jalur politik. Makanya saya tidak akan pernah kapok di jalur politik. Tidak pernah kapok jalur. Artinya tahun depan akan nyalek lagi. Ya kira-kira dimensinya itu di partai PKB akan selalu setia lah. Gitu ya, selalu setia ya. Ya, di partai PKB. Oke teman-teman, itu spill kita tentang pribadi Bung Andis. Bung Andis ini kan di samping sebagai politisi juga aktif dalam apa sih, yang kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Sepertinya memang Bung Andis dari aktivis masuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan baru masuk di politik. Seperti apa sebetulnya? Kalau ini saya cuma sekedar bertanya ini Bung Andis supaya juga menjadi informasi kepada teman-teman. Ya. Seberapa besar kontribusi perolehan suara Bung Andis kemarin yang saya anggap itu sebagai perolehan signifikan meskipun tidak lolos? Seberapa besar kontribusi peran investasi dalam pemberdayaan? Iya, selaku kita ini latar belakang dari organisatoris, dari aktivis, Iya. itu kalau mau pertama anak organisasi itu kan sumber dayanya, networkingnya dan leadershipnya kan ada. Iya. Pasti. Nah tentunya menyeberang ke dunia pemberdayaan, dunia nyata, itu pasti akan memiliki kans sosial kemasyarakatan. Dan kita bisa memprediksikan bahwa kans dari aktivis ke ruang pemberdayaan ke politik itu berkontribusi kurang lebih 99%. 99%? Iya. Yakin 99%? Yakin itu 99%. Karena malah ada juga yang berpikir bahwa ada deh setengah mati jadi ini investasi sosial. Ujung-ujungnya iya, money oriented. Tapi tidak lah. Tapi kan kos politik ya, saya selalu bilang bahwa itu kos politik susah ini, abu-abu. Kos politik, money politik. Iya, itulah memang menjadi tantangan beberapa aktivis dan pelaku pegiat kemasyarakatan. Tapi kita selaku dari latar belakang aktivis, kemudian penggiat sosial ke politik, itulah model dasar dan kita ini mampu lah membuktikan. 99% sebagai modal dasar. Iya. Ya, saya pikir kan susah juga kalau kita tidak dikenal, belum ada karyanya, lalu tiba-tiba muncul. Iya. Repot juga itu. Repot juga ya. Jadi memang itu adalah salah satu modal dasar dalam politik, Bung Andis ya. Iya. Oke, kita ini karena ini kita sudah lama ini cerita-cerita persoalan pribadi kita ini. Sebenarnya ringan-ringan kita punya obrolan ini, Bung Andis. Tadi sempat sudah dibuka terkait tentang bagaimana olahraga dibawa nasibnya itu ya. Saya bisa katakan itu nasibnya ada di kebijakan-kebijakan politik. Tapi saya sempat menulis dalam blog pribadi saya, makasseredukasi.online, tentang olahraga dan politik. Ya. Saya tidak bicara dalam konteks politik secara khusus, spesifik, baik itu pileg maupun pilkada, tapi saya bicara secara umum bahwa olahraga dan politik itu sebetulnya ada mirip-miripnya. Di situ ada pertarungannya, ya, dua tim yang bertarung misalnya atau berapa tim. Kemudian di situ juga kadang ada transfer pemainnya, ya seperti Bung Andis kemarin kan, ya bisa saja bermain di Chelsea, besoknya
main di Real Madrid, kan? Seperti itu kan politik. Iya, iya. Tapi kan itulah yang tidak memiliki prinsip-prinsip kesetiaan. Lihat peluang. Maksud saya gini, Ya. politik itu dinamis. Iya, Iya. betul. Politik itu dinamis bagi yang menganut paham namanya paham peluang dan kesempatan untuk Paham mencapai, peluang dan kesempatan untuk mencapai tujuan. mencapai tujuan. Tapi ada juga yang paham politisi itu adalah komitmen, konsistensi dan setia Konsistensi dan setia. untuk mengantarkan juga pada tujuan yang diharapkan. Loyalitas pada partai. Oh, ini apa namanya? Cara pandang ini yang mungkin sedikit angelnya ini. Iya, iya. Angel yang saya ambil kemarin, ketika Bung Andis kemarin itu kan berada di, kalau tidak salah kemarin berada di salah satu pasangan calon, dan Iya. hari ini berada pada posisi orang yang melawan pasangan calon yang Bung Andis dukung, kan? Itu Iya. yang saya maksud, bahwa sebetulnya seperti Giano main bola orang, ada bursa transfer pemainnya nantinya. Iya, tergantung di posisi kita dalam konteksnya kapan. Ya. Kemarin saya tidak berpartai. Oh, kemarin nggak berpartai ya? Bisa merdeka di mana saja. Tapi ketika dikata berpartai, Tidak kalau- merdeka maksudnya? selalu merdeka dalam setiap perjuangan. Kemerdekaan karena kita membawa partai. Berpartai ya. Jadi begitu teman-teman. Terus bagaimana tanggapan kita itu? Kan di olahraga itu ada tackle, itu biasa itu. Ada tackle pemain. Kemudian ada strategi dari sebuah tim untuk memenangkan pertandingan. Itu biasa. Makanya saya bilang sama gini. Tapi yang jadi masalah Bung Andis, kalau di olahraga kita menjunjung tinggi sportivitas, bagaimana pandangan tadi politik? Ya, setiap semua pola itu ada aturannya. Setiap permainan ada medannya. Ada medannya. Iya, olahraga juga ada aturannya, ada wasit, Aturannya, ada wasitnya. ada pemainnya, ada gawang. Politik ada hakim wasitnya waris. KPU. Iya, kira-kira begitu. Ada pengawasnya. Ada pengawasnya, pengawas Iya. lapangan ini, pengawas pertandingan ada juga di sepak Iya, bola kira-kira itu. begitu. Jadi ini dalam konteks bingkaiannya ada mau sama lah, kira-kira mirip. Ada juga tekel-tekelnya. Ada tekel-tekelnya. Ada juga transformasinya. Nah, gitu kira-kira gitu. Jadi memang di politik. Nah, yang membedakan itu adalah kompetisi spiritnya. Spirit kompetisinya. Nah, ada yang spiritnya itu bola, Ya. dia spiritnya kompetisi untuk memenangkan piala juara 1, juara 2, juara 3. Di politik itu adalah kompetisi spiritnya adalah kekuasaan Kekuasaan, untuk kemaslahatan. kemaslahatan. Kalau di sepak bola itu untuk angkat trofi, Ya, ya, untuk menang. Iya. Ya. Jadi apa ya? Jadi sebuah apa sih istilahnya itu? Kalau di iya. ya sama saja sebenarnya. Hanya perbedaannya di bola itu kan tidak ada kekuasaan. Dia Iya. lebih ke apresiasi. Iya, apresiasi. Apresiasi. Yang pasti sangat sering terjadi di permainan bola itu juga ada tackle pemain. Tapi sebagai orang yang berkecimpung di politik hari ini, sekretaris PKB ya. Iya, sekretaris PKB. Sekretaris PKB. Bagaimana kita melihat tackle pemain, maksud saya dalam artian tidak terjadinya fair play dalam pertarungan di dunia politik sekarang. Iya, artinya kalau itu kan biasa kan dilihat kompetitor. Jadi kalau dia dianggap bahwa mampu mengalahkan kita, biasanya di tackle. Tapi kalau mampu dianggap kontribusi, ya dilibatkan. Begitu ya. Iya. Tapi kalau mampu diajak kerjasama, ya kita kolaboratif. Ya beda-beda tipis lah terkait dengan hal-hal yang sepak bola. Iya, kan di sepak bola itu ada beberapa posisi, ada Iya. penyerang, ada Iya. gelandang, ada yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Iya, kira-kira begitu. Makanya selalu mengatakan bahwa di tulisan saya itu bahwa Iya. politik dan olahraga itu adalah hal yang berdekatan, dan esensinya setiap akhir pertandingan harusnya berakhir dengan sportivitas, semangat sportivitas. Yang kalah harus menghormati yang menang. Gitu kan? Iya. Tapi biasanya kan yang kalah tidak puas, PT UN sampai ke
Mahkamah. Ya saya kira kalau mau dikonteskan ke bola, ya bola juga biasa protes. Oh iya, betul. Karena apa biasa? Banding ya? Iya, Banding. ketidakpuasan. Ketidakpuasan. Jadi ketika misalnya di politik ada ketidakpuasan, ada yang lain, ya memang Tapi pasti ada ujungnya. ya pasti ujungnya di Pasti ada setiap panjang. Pasti ada ujungnya. Dan di sinilah dibutuhkan kedewasaan. Ya, Apakah kita bermain sebagai pemain profesional ya. atau pemain nakan atau dari bantai karena pagolo leo. Itu teman-teman. Jadi ini ngobrol-obrolan kami ini mungkin agak santai, tapi ini mengandung pesan kepada teman-teman semua bahwa kontestasi politik apapun hari ini yang kita hadapi, ya kita harus berusaha untuk menjadi pemain yang profesional. Yang kita jadi pagolo lemo, sambaran nilanja. Ya makanya kalau Ya. dilihat dalam konteks politik itu kan semangatnya harus profesional. Profesional dalam leadernya, aktor politiknya, timnya, kemudian ruang-ruang yang lain, dan pelaku-pelaku yang lain itu harus profesional. Betul. Untuk membangun kedewasaan politik, kedewasaan berdemokrasi, Ya. agar segala konsekuensi dan segala ruang itu bisa diterima setelah Bisa diterima. aturan-aturan yang berlaku. Saya lanjut lagi ini. Kan tadi kalau kita bicara terkait konteks bagaimana olahraga dan politik itu ada kemiripan. Selanjutnya saya ingin bicara tentang politik olahraga. Nah, tadi sempat disinggung terkait tentang bagaimana politik ini sebetulnya olahraga itu sangat tergantung pada keputusan-keputusan politik. Tapi saya tidak begitu yakin juga terkait tentang narasi itu. Karena di undang-undang yang menjadi produk politik ya, Undang-Undang Keolahragaan nomor 11 tahun 2022 bahwa ada 3 sebenarnya olahraga itu, olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat. Olahraga prestasi ya, it's okay, mungkin dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan ya. Terkait tentang bagaimana pembiayaannya KONI. Tidak bisa kau hidup kalau tidak kira-kira gitu ya. Meskipun KONI kadang saya bisa cari sponsor. Tapi hingga hari ini saya belum melihat seperti apa tuh. Kemudian yang kedua ada juga olahraga pendidikan yang ditangani ya Dispora sudah pasti karena birokrasi ya, terkait tentang kebijakan politik juga. Dan yang terakhir adalah olahraga kemasyarakatan. Nah, yang ini yang tidak terikat menurut saya. Karena olahraga kemasyarakatan, orang bisa berolahraga di mana saja. Malah olahraga kemasyarakatan ini menjadi komoditi biasanya digunakan oleh para politisi untuk buatlah kegiatan-kegiatan yang sifatnya meriah. Iya kan? Iya. Bagaimana pendapat itu? Iya. Kalau kan dilihat dalam konteks olahraga kemasyarakatan, itu kan biasanya insidentil. Iya. Kadang meriah, kadang tidak. Kadang meriah, kadang tidak. Iya. Tapi sering digunakan oleh politisi. Iya, sering digunakan oleh politisi. Biasa di situ meriah. Ya ada kami lomba-lomba. Iya. Yang sifatnya massa. Iya, terlibat lagi kan di situ. Jadi sehingga napasnya, saya bilang olahraga itu akan hidup sepanjang hayat, sepanjang masa, populer ketika ada keterlibatan politisi dan membangun kebijakan. Tapi tidak salah kalau saya balik bahwa politik akan hidup dengan adanya olahraga. Ya, itu saling menguntungkan satu dan lain lain. Itulah politik. Seperti itu teman-teman. Karena saya melihatnya itu seperti itu bahwa olahraga memang dipengaruhi dari sisi olahraga tertentu. Prestasi tadi dengan pendidikan. Tapi kalau olahraga kemasyarakatan malah ini berkontribusi. Kira-kira begitu. Jadi bagaimana pesan-pesan ini terkait tentang kan ini lagi pilkada, kemudian di semua daerah di Indonesia. Sebagai orang yang terjun di politik, tentu tugas partai pertama bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih, mendorong, membantu KPU dalam partisipasi memilih. Kemudian yang kedua yang harusnya tugas partai kan melakukan pendidikan politik untuk menjamin demokrasi yang sehat. Apa pesan-pesan kepada masyarakat? Iya, pertama kan PKB saat ini namanya itu
mendorong pendidikan pencerdasan pemilih dan edukasi pemilih untuk untuk menjadi kedewasaan memilih salah satu figur tanpa menghakimi, tanpa membangun berita hoax, tanpa menyerang, dan kemudian tanpa membangun diskriminasi ke setiap yang lain. Nah, PKB ini mengusung namanya politik riang gembira. Politik yang gembira. Iya, untuk semua masyarakat terlibat dalam menentukan pilihan dan sikap politiknya. Ya, maksudnya mari ki semua gunakan ki politik ta. Iya, hak pilih ta. hak pilih ta. Iya. Ya, jangan ki jangan sampai menunggu lagi. Iya. Ya, ini memang biasa namanya pandemi memang yang begitu. Ya, tetapi obatnya pandemi sekarang sudah ditemukan. Pandemi politik itu adalah gagasan, program dan kegiatan yang memiliki sumber daya melihat leadership seorang pemimpin untuk dipilih secara baik, benar, dan tepat. Kira-kira. Ya, saya juga sekalian disclaimer teman-teman bahwa diskusi kita atau obrolan kita adalah merupakan obrolan bagaimana mendorong partisipasi pemilih masyarakat. Ya, ini Bung Andis ini kan salah seorang pengurus partai, pengurus partai yang kemudian punya partai itu sendiri kan punya tugas dan fungsi. Jadi konten kita ini tidak bersifat mengarahkan kepada, karena apalagi ini kan tidak lagi pileg ini. Kita tidak lagi pileg ya, tidak lagi pileg, dan saya pikir ini adalah merupakan bentuk bagaimana supaya teman-teman ataukah masyarakat bisa mendorong menggunakan hak pilihnya dalam rangka mensukseskan pilkada serentak yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Gitu ya Bung Andis ya? Iya. Saya kira itu kesimpulan kita teman-teman terkait tentang obrolan kita. Ya, mulai dari olahraga, politik, kemudian bagaimana politik juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan. Untuk itu teman-teman, kalau misalnya dianggap bermanfaat, silakan share, like, dan tentunya jangan lupa subscribe untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari channel ini teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Terima kasih Bung Andis. Terima kasih, siap kakak. Luar biasa.